Banyak yang masih pusing ketika memikirkan masalah jodoh. Apalagi saat orang lain bertanya soal jodoh, dan jodoh pun tak kunjung datang-datang juga. Kok jodohku seakan seperti terhalang? Apa sih penyebabnya? Mengapa jodohku tak kunjung-kunjung muncul juga? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkadang membuat kita jadi kepikiran. Apakah mungkin jodoh kita terhalang karena gangguan jin atau karena penyebab yang lain? Nah, jamaah, mau tahu kan seperti apa amalan-amalan agar mendekatkan jodoh yang soleh dan soleha, bukan hanya berjodoh di dunia, tapi hingga berjodoh di surganya Allah. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada jodoh yang salih ataupun salihah. Kepada jodoh yang bukan hanya menemani kita di dunia tapi juga di akhirat. Amalan pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan sholat hajat. Aqrabu ma yakunul abdu ilallah wa huwa sajid. Paling dekat hamba, posisi hamba paling dekat kepada Allah adalah ketika dia sujud. Di dalam sujudnya silahkan doa sebanyak-banyaknya. Bukan hanya bagi orang yang mau menikah, tapi juga orang yang sudah memiliki pasangan. Berdoalah dalam sujud kita, ya Allah, jadikan jodoh kami jodoh terbaik. Dengan sholat ini, dengan sholat kami, sholat hajat kami, mudah-mudahan Engkau datangkan jodoh dunia akhirat untuk kami. Bukan hanya yang memberikan kami, mengarahkan kami kepada kesenangan dunia, tapi juga kemenangan di akhirat nanti. Yang pertama adalah dengan sholat hajat. Yang kedua, amalan yang bisa mendekatkan kita kepada jodoh dunia akhirat adalah dengan cara doa. Doa, kira-kira sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ketika kita berdoa sama Allah, lantas apakah Allah langsung mengabulkan doa kita? Contohnya seperti ini. Ibu ingin minta sesuatu kepada orang sama saudara, Bu, kasih dong saya makanan. Sebelum meminta, haruskah kita puji orang tersebut? Harus. Haruskah kita baik-baikin orang tersebut? Harus. Sama seperti kita berdoa kepada Allah, jangan langsung kita meminta, tapi lupa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam doa kita jangan lupa kita awali dengan kalimat-kalimat pujian. Ya Alim, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, birahmatika nastaghis. Kami ini hanya hamba yang bisanya cuma meminta kepadamu. Seperti anak, dia kalau mau minta ASI sama ibunya ngerengek dulu kan, Bu? Mah minum susu sampai nangis. Sama halnya seperti kita, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, termasuk jodoh yang solih dan solihah, maka kita merengek dulu kepada Allah. Kita nangis dulu kepada Allah. Bahkan kita jadikan wasilah dalam doa kita. Dalam hadis Sahih Bukhari ada kisah tiga orang yang tersesat dalam gua. Kemudian jatuh batu-batu yang besar menutupi pintu gua tersebut. Mereka tidak bisa keluar dari gua. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya Allah. Kata orang yang pertama, lelaki yang pertama dia bilang, tolong buka pintu ini ya Allah. Saya memang tidak punya amal apapun, tapi saya pernah memberikan nafkah atau memberikan pinjaman kepada pembantu saya. Dia tidak ada, kemudian pinjaman itu saya belikan kambing hingga beranak pinak banyak kambingnya. Ketika dia balik, saya kasih kambing tersebut dan dia tidak ada memberi kambing itu sedikit pun kepada saya. Tapi saya ikhlas ya Allah dengan sedekah yang saya berikan kepadanya. Apakah pintu tertutup? Belum, ternyata sedekah belum membuka pintu tersebut. Maka laki-laki yang kedua mengatakan, ya Allah, saya memang tidak punya amalan apapun. Ketika itu saya bawa susu yang banyak untuk memberikan suami, istri dan anak saya. Tapi ternyata mereka tidur. Ketika saya datang ke rumah orang tua saya pun membutuhkan susu yang saya bawa, saya kasih kepada orang tua. Maka
Tolong bukakan pintu ini ya Allah dengan amalan berbakti saya kepada orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga berdoa, ya Allah saya memang tidak punya amalan apapun. Tapi satu ya Allah, ketika saya hendak berzinah melihat perempuan cantik yang mendekati saya. Bahkan saya sudah tidak tahan lagi ya Allah. Tapi saya katakan kepadamu, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah, hanya itulah amalanku. Takut kepada Allah ketika mau berzinah dengan wanita yang bukan mahramnya kepadaku. Karena tiga-tiganya punya amalan yang baik, maka terbuka pintu gua itu, Allah kabul. Jadi bagi para jombloan jomblowati bisa mengamalkan wasilah tersebut dengan sedekah, kemudian dengan berbakti kepada orang tua, dengan takut kepada Allah, bahkan dengan doa yang sebaik-baiknya. Rabbi, gimana doanya Ustadz tadi? Rabbi inni lima Anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa Nabi Musa yang bisa mendekatkan diri kita kepada jodoh yang salih dan salihah insya Allah. Jodoh takdir. Maka yakin akan adanya jodoh karena Allah yang mengatur takdir. Tugas kita bukan untuk mencari jodoh. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk menerima jodoh. Jadi bukan untuk mencari jodoh, tapi menerima jodoh. Siapkan diri kita untuk menerima datangnya jodoh. Dan ketika kita sudah siap menurut Allah, maka pasti jodoh itu akan datang dari jalan yang tidak terpikirkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, Jamaah Islam itu Indah, terima kasih banyak sudah menyaksikan Islam itu Indah. Terima kasih untuk guru-guru kita semua, Ustadz Syam, Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Maulana dan juga Ustazah Syifa. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Saya Natasha Rizky, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.